Sobat Rehat yang baik hati, puji Tuhan atas kehidupan di hari ini, kehidupan yang sungguh diberkati oleh Allah. Kembali saya menjumpai sahabat Rehat, tentunya dengan sapaan Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui Rehat, Renungan Harian Toraya, Kamis 28 September 2023. Mari dengan penuh kerendahan hati kita percaya bahwa kehidupan kita senantiasa terpelihara dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu senantiasa ada untuk menjadi bahagian kami. Di hari ini firman Tuhan kembali diperdengarkan, layakkan kami menerima firman-Mu dan biarlah kehidupan kami dari waktu ke waktu semakin dirubah oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 42 ayat 7-12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Tema Rehat di hari ini, jangan biarkan jiwamu tertekan. Sobat Rehat, beberapa waktu terakhir kita dihebohkan dengan meningkatnya kasus bunuh diri di Toraja. Entah apa yang menyebabkan. Namun secara umum disimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan karena depresi. Orang yang mengalami depresi sangat gampang membuat keputusan yang instan, mengambil tindakan fatal baik bagi diri maupun terhadap orang lain. Karena itu sangat penting memiliki sikap terbuka bagi orang lain untuk dapat menolong menyelesaikan pergumulan yang dialami. Belajar berbagi dengan orang lain tentang ihwal kehidupan ini. Dan yang terutama bagi kita adalah bagaimana memelihara relasi kita dengan Tuhan supaya terus terjalin, supaya terus berjalan dengan baik. Sikap pemazmur dalam menghadapi pergumulan menjadi sebuah peringatan bagi anak-anak Tuhan, apapun tekanan kehidupan yang dialami, seperti apa kehidupan ini, ia tetap mengingat Tuhan. Pemazmur merasa terbuang dari hadapan Tuhan. Bahkan ia merasa telah dilupakan oleh Tuhan. Karena para musuhnya, yakni orang-orang kafir yang ada di sekitarnya, seakan-akan semakin dibiarkan untuk terus mengejek dan mempertanyakan keberadaan Tuhannya.
berharap kepada Allah. Itulah satu-satunya yang diyakini untuk dapat memberi pertolongan. Keyakinan itu muncul atas kesadaran iman pemazmur bagaimana ketika Allah dalam tindakannya menolong, melindungi, bahkan membela umatnya dari rupa-rupa ancaman musuh. Sobat Rehat yang baik hatinya, dalam menghadapi tekanan ataukah mungkin kita sedang putus asa, kecewa di saat ini, kita perlu sadari bahwa pikiran kita sangat terbatas. Upaya kita tidaklah terlalu maksimal tanpa campur tangan dari Allah sendiri. Karena itu sikap kita harus tetap berpengharapan, menanti Tuhan beracara, menanti Tuhan terlibat di dalamnya. Ia tahu apa yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, bahwa Tuhan jauh lebih besar, Tuhan jauh lebih berkuasa, lebih memahami perasaan dan seperti apa kehidupan kita. Karena itu Sobat Rehat, teruslah berjalan dalam iman, teruslah berpengharapan kepada Allah kita. Dia akan menolong dan sanggup memberikan solusi atas setiap persoalan kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, bahwa setiap saat, setiap waktu, tak seorang pun di antara kami lepas dari gumul persoalan, bahkan tekanan-tekanan kehidupan yang sungguh-sungguh membawa kami seperti apa jiwa yang tertekan. Ada rasa kesal, ada rasa kecewa, bahkan ada rasa putus asa. Dan terkadang ada upaya untuk melakukan keputusan yang sifatnya instan, merusak diri. Bahkan terkadang anak-anak Tuhan tidak lagi menyadari bahwa dalam pekatnya, dalam hitamnya perjalanan kehidupan ini, Tuhan ternyata ada. Bapa di sorga, dengan firman-Mu di hari ini, kami semakin diyakinkan untuk terus percaya, berharap kepada Tuhan. Kalau kami dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, juga kami percaya Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk mengasihi setiap anak-anak-Mu yang bergumul karena duka cita. Tuhan punya cara yang tidak terselami untuk menghibur, menguatkan, mengaruniakan ketabahan, menjalani realita yang ada. Bapa di sorga, terpujilah Engkau di sepanjang hari ini. Tuhan terus menjadi kekuatan kami. Ampuni salah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan, terpuji namanya.